Oke, kembali lagi di Creative Planner Podcast bersama masih bersama saya Rendo Doli. Jadi Creative Podcast Planner ini ngebahas tentang anak-anak muda yang bukan anak-anak muda sih, anak-anak pengusaha-pengusaha kreatif yang bergerak di bidang apa aja yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya. Dan hari ini kita kasih tepuk tangan dulu dong, kita tidak sendiri. Kali ini aku barengan sama ini pengusaha keren lainnya deh. Kenapa ya pengusaha-pengusaha sekarang harus keren-keren ya? Ini udah berapa kali nih aku lihat. Kita kedatangan Mas Hardi di sini. Yeay. Jadi Mas Hardi ini adalah pemilik dari Susu Setia. Betul ya? Dari Setia Group. Setia Group. Nah, dan di sampingnya ada Mbak Rini. Mbak Rini ini adalah seorang pengusaha di bidang apa? Enggak. Ya? Bukan ya. Jadi Mbak Rini ini nanti kita akan yang membantu saya untuk ngobrol-ngobrol lah sama Mas Hardi. Mas Hardi apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kesibukannya udah mulai padat ya? Lumayan lah. Lumayan ya. Iya, lumayan. Belakangan udah aku sering lihat udah mulai ngisi-ngisi di ini juga ya. Tertodong jadinya. Nggak mau nih. Ditodong, ya? Iya, kalau nggak nanti dibilang sombong kan. Tapi memang harus kayak gitu sih, karena belakangan tuh kayak apa ya, sayang tuh kalau misalnya apalagi kita anak muda gitu kan, maksudnya kalau ngarepin senior kita mungkin udah waktunya nih anak muda yang karena yang tampil di depan, terus kemudian yang ngisi-ngisi kayak seminar gitu, aku juga ngelihatnya udah mulai sering bisa jadi kiblatnya anak muda kan. nah gitu, apalagi di Kutai Kartanegara. Bentar lagi ini nih kita ke IKN nih. Susu Setia. Ya. Kenapa memilih ini susu loh? Ya. Aku sering lihat itu kalau kita ngomong brand besar ya, teh banyak ya. Teh, kopi sekarang. Betul. Terus tiba-tiba ada seorang Hardi jualan susu yuk. Nah gitu. Ya. Bahkan Setia Group itu brand awalnya susu ya, iya kan? Susu kan? Iya, nah, awalnya susu. Susu. Jadi kayak kenapa kepikiran susu? Walaupun ada yang lain ya, ada ayam juga kan? Ya. Ada susu, ada ayam. Nah, tapi kenapa kepikiran kalau ayam oke deh. Siapa sih sekarang yang nggak makan ayam atau maaf saya nggak bisa ayam. Jarang banget kan. Iya. Nah, tuh ayam tuh jadi solusi untuk lauk. Nah, tapi susu kenapa nih jualan susu? Sebenarnya agak panjang sebenarnya ceritanya nih. Kalau dirangkum. Oh, nggak apa-apa. Kita tahan. Oh, gitu. Podcast kita ini bisa sampai 4 jam. Enggak. Ini di rangkuman singkat lah. Ya. Jadi cerita singkatnya itu dulu memang sebelum susu itu kita sempat 20 kali gagal. Itu yang kami hitung ya. Jadi kalau yang nggak dihitung mungkin lebih waktu itu. Jadi nggak langsung susu. Jadi banyak lah waktu itu. Maksudnya jenis usaha apa jenis minuman nih? Jenis usaha dan jenis minuman juga. Oh, jadi sudah pernah 20 Iya. 20. 20 lebih. 20 susu nanti Oh, enggak. basi. Enggak. Jadi 20 ya. 20 lebih. Jadi banyak lah waktu itu. Terus pada akhirnya sebenarnya waktu itu lain susu, Bang. Jadi waktu itu kita jualan ayam tulang lunak utamanya, tapi di depannya kita bikin kayak apa ya? Kayak kios gitu untuk susu Setia. Dan waktu itu belum ada nama, itu cuman minuman aja dulu karena waktu itu kan lagi happening banget minuman boba kan waktu itu ya. Jadi awalnya jualannya ayam tulang lunak. Cuman kok lebih banyak yang beli minuman waktu itu, sehingga beli minuman balik lagi. Jadi repeat ordernya lebih sering minuman. Betul. Daripada si ayam ini. Bener. Oke. Akhirnya waktu CFD kita coba buka. Ini memberanikan diri. Waktu CFD kita buka tapi susunya aja. Tidak tanpa si ayam. Tanpa si ayam. Kasian Karena banget agak ya. repot ya. Oh iya juga ayam iya. di CFD ya. Tapi CFD memang kayak gitu kan. Maksudnya sih. kamu datang tuh bukan buat olahraga, datang Betul. jajanan Benar. apa ya hari ini. Iya. Akhirnya jualan. Betul. Nah, di CFD kita bawa waktu itu ternyata habis nggak sampai 20 menit susunya, dan orang masih nanya lagi, Itu ini udah habis. berapa banyak yang dijual waktu perdana itu? Lumayan banyak, mungkin hampir 100-an ya. Cup. Iya. Langsung ludes. 20 menit. Iya. Itu siapa yang beli, Nggak men? tahu ya. Mungkin pada haus semua kali kan.
Iya, habis keliling kan. Jadi 20 menit? Iya. Jadi kita langsung bingung loh. Ini udah habis nih, gimana Belum nih? selesai CFD-nya. Belum selesai. Oke. Jadi saya lihat itu orang datang beli, mungkin dia ngasih coba ke temennya kan, datang lagi. Oh, jadi beli iya. gitu. Berantai ya jadinya. Benar. Ah. Jadi langsung habis. Nah, habis itu mulai berpikir lah, oh, kok ini malah ini ya, yang naik gitu kan. Akhirnya waktu itu diputuskan. Jadi saya disclaimer dulu. Waktu itu memang yang memulai banget pada awal itu Mas Adil dan Mas Risman. Ya. Yang memulai awalnya Susu Setia. Jadi setelah itu fokusnya ke Susu Setia. Terus waktu itu kenapa susu? Karena waktu itu kalau kita main di sektor kopi udah banyak teman-teman. Yoi. Terus kalau kita main di sektor teh juga di nasional juga udah banyak waktu itu. Nah, Bener banget. kayaknya belum ada nih yang beda gitu kan. Jadi kalau kami prinsipnya itu lebih baik sedikit beda daripada sedikit lebih enak. Wait. Gimana, masuk nggak? Nggak, Lebih nih. baik sedikit berbeda daripada sedikit lebih enak. Karena kalau kita sedikit lebih enak, itu kadang menurut kita kan, belum tentu menurut orang enak. Misalkan saya bikin teh juga nih, saya bilang teh saya lebih enak kok dari yang lain. Apa benar? Itu kan konfirmasi diri sendiri. Iya. Tapi kalau saya bikin yang berbeda, mereka kan mau nyobain. Oh, ini lain teh, ini susu, cobain ah. Oh, iya. Jadi lebih baik agak beda, makanya kami waktu itu milih susu awalnya. Dan nama Setia pun itu cuman kami pikirkan itu cuman 2 menit. Apa karena fans dari Oh enggak. Enggak. Terus pas Sorry, bercanda. Iya. Tapi ketika pas di CFD itu tiba-tiba itu kan sudah ada 20 kali gagal ya. Nah, tiba-tiba pas di CFD itu jualan susu di situ. Apakah 2 menit juga memikirkan, oh besok ke CFD langsung bawa susu gitu atau gimana tuh? Enggak sih, waktu itu lebih ke kebutuhan ekonomi kayaknya ya. Jadi kan ada CFD ya waktu itu, jadi kayaknya kita jualan susu aja karena waktu di hari per hari di outlet ayam tulang lunak itu lebih laku susu. Jadi kita coba aja deh jualan susu di CFD karena kan enak tuh, udah kapan kan, tinggal orang datang bayar langsung diambil. Dan itu belum ada varian. Belum. Susu tok. Thai tea waktu itu. Oh, sudah ada tapi Thai tea doang. Iya. Oh, dan berarti kalau tadi bilangnya 100 cup berarti 100 cupnya itu Thai tea semua. Ya ada beberapa Ada juga? inilah, Oh, ada varian-varian tapi lain. base-nya Thai tea. Dan itu 20 menit tadi ya. Betul. Wah, sedikit lebih sedikit Lebih beda. lebih berbeda, lebih baik daripada sedikit Sedikit lebih lebih enak. enak. Ya. Aku tuh aku bilang wait tadi tuh aku pernah denger. Siapa yang ngomong tapi bukan lebih enak dia. Sedikit beda lebih baik dari apa gitu. Aku jadi kayak pengen mencerna ada ini anak komunitas kopi juga. Ya, Jadi ya, dia ya benar. Jadi kalau daripada kita mengejar katakanlah misalnya ya, tapi waktu itu filosofinya sedikit beda ya. Dia bilang daripada aku ngejar 100 ranking lebih baik aku geser dikit tapi Benar. belum ada rankingnya sama Benar. sekali. Nah, Benar, jadi benar. orang nggak bisa nge-rate karena aku nggak sama mereka. Betul. Daripada aku ngejar untuk kualitas yang sama dengan mereka. Betul. Itu luar biasa. Jadi mungkin teman-teman punya gitu. Oh, misalnya nih jualan laundry saya ini beda mas. Laundry saya ini warnanya kuning. Nah, itu nggak mau orang malah ya. Malah takut. Keluar dari sana langsung kuning bajunya. Atau misalnya pernah nggak lihat laundry tapi gambarnya hantu? Nggak pernah kan? Nggak Pasti, pernah. saya beda mas, saya hantu. Serem ya Yang mas, layanin hantu iya itu. serem ya laundry di sini. Betul. Karena beda. Tapi itulah mungkin nggak tahu ya, karena buktinya. Tapi aku nggak tahu apakah ini maksudnya dia ngambil momentum aja kayak dulu kan sempat ada yang tempat makan kalau di Bandung kan ada tuh tempat makan dia gelap. Kamu nggak tahu sendokmu yang mana ini jadi bisa sambil tapi rame. Ya. Bayangin kan dia cuma beda aja. Benar. Bedanya apa ya? Kami nggak punya lampu mas gelap. Menu juga nggak tahu. Bayangin ya kalau dia makan ikan gimana ya? Loh, Gitu-gitu kali ya. betul Rin. Jadi kita pesannya dari luar. Kita pesan. Aku pernah coba memang. Jadi pesannya dari luar. Pesan sudah, oke diokekan. Nah diarahin. Nah pas masuk kita tuh dituntun, didudukin, dah bengong dah kita tuh. Nanti makanan datang, pelayannya itu pakai infrared itu. Nah mereka kan bisa lihat jadinya. Taruh udah, makanannya sudah. Itu minuman kamu bisa 3 kali 4 kali pesan karena tumpah. Betul, sumpah nggak bohong. Jadi sedikit
sedikit beda lebih baik daripada sedikit lebih Lebih enak. enak. Itulah filosofi, bukan filosofi, maksudnya Itu waktu itu yang kami pikirkan itulah. iya, akhirnya Tapi percaya ya itu enak gitu ya. Iya dong, kalau enak itu wajib kan. tapi setia pun namanya tadi 2 menit. Jadi ngobrol, apa ya bagus namanya? Sofa gitu. Iya, serius. Sesimpel itu waktu itu kayak karena nggak terlalu mikirin kan, karena waktu itu kan kayak banyak kopi kenangan gitu kan, janji jiwa, terus nama-nama yang kayak gitulah. Jadi waktu itu mikir kan apa namanya, nyeletuk aja salah satu dari kami itu Setia gitu, dan yang lain tuh karena mungkin sibuknya lebih mikirin bisnis Oh, iya, ini iya, ya. iya. Jadi kayak nggak ada yang mendebati kan, ya udahlah, Ya udahlah, gitu terserah aja. dah, Oh, gitu. terserah aja dah. Lupa kalau itu akan dipakai terus, tapi ternyata Benar, unik namanya ya. Susu Setia gitu. Dan akhirnya akhirnya ada ayam setia, ada Ya. susu setia, Ya. sampai berdirilah Setia Group itu. Setia Grup Investama. Nah, jadi kalau di Setia Group berbeda dengan orang-orang yang awal waktu di susu atau ayam setia ini. Jadi memang Setia Grup ini kan awalnya Susu Setia. Diawali oleh Mas Adil sama Mas Risman. Waktu itu jadi ini jadi nyambung ke saya juga jadinya. Jadi waktu itu saya belum ada sebenarnya, Bang. Jadi saya itu waktu itu masih di Jakarta. Nah, saya di Jakarta ketika Covid 2020 itu saya dulu kan di airline. Saya di airline. Jadi ketika Covid saya nggak bisa terbang kan dirumahkan nih. Oh iya iya. Dirumahkan kan. Akhirnya kedua teman saya ini nelpon, bisa nggak ke Tenggarong? Ini usahaku lagi bagus-bagusnya gitu. Bantuin dong gimana cara ngembanginnya. Kan kamu punya basic korporasi nih gitu. Sedangkan kami ini kan jualannya ya di pinggir jalan lah gitu kan. Ya udah saya balik ke Tenggarong tuh cuman buat jalan-jalan aja, sekalian jenguk orang tua kan. Karena orang tua di sini kan. Udah saya balik dari Jakarta ke sini. Terus ya saya bantulah apa yang saya bisa. Akhirnya kok saya lebih malah tertarik. Mereka nyeletuk, udah resign aja lah. Kamu juga nggak bisa terbang. Bantuin aja lah di sini gitu ya. Iya. Saya mulai mikir. Oh, waktu itu belum resign. Belum. Oke. Mikir kan, wah kayaknya menarik juga gini ya. Dan waktu itu kita kan nggak tahu ya Covid sampai kapan kan. Ayo udahlah ambil keputusan. Akhirnya saya resign, saya fokus waktu itu ngebantuin Setia. Akhirnya dari Susu Setia muncul Ayam Setia. Kita berempat. Setelah itu ada Mas Anggit juga. Mas Anggit. Jadi berempat itu kita ngejalanin Ayam Setia dan Susu Setia bareng-bareng. Itu waktu itu masih berapa cabang? Mungkin 2 kali. Tapi sudah berani punya cabangnya. Waktu itu 2 cabang. Habis itu sampai dengan sekarang itu sudah berapa ya? Kurang lebih mungkin total semua itu 70-an ya. Ayam dan susu tersebar di Kaltim. Di Kaltim Ya, sudah. karena kayak Bontang, Sangatta kita sudah Sudah masuk ada. juga. Ayam dan susu setia ini. Oke. Terus setelah itu kita kembangkan, membuat ekosistem baru kayak dulu. Jadi Ayam Setia itu kan punya gudang ya, tempat bahan baku. Tuh. Nah akhirnya kita sering ngobrol sama teman-teman UMKM yang lain, kendala mereka itu di bahan baku biasanya. Jadi misalkan ada teman-teman baru jualan minuman gitu ya, dia mau beli gelas harus ke Samarinda, gelas yang plastik itu, dan ada minimum pembelian misalnya. Mau beli beras akhirnya gudang yang kami awal itu kami jadikan bisnis baru, namanya Haramart. Jadi Haramart ini sekarang bukan hanya mensuplai Susu Setia, Ayam Setia, tapi hampir seluruh UMKM yang ada di Tenggarong juga. Oh, Jadi ada Haramart, habis itu ada namanya Kembali Printing untuk gelas tadi. Tapi ini nama-namanya 2 menit semua nih. Enggak. Haramart kembali. Kalau Ini kan Apa sekarang sudah banyak ya apa? waktunya buat Enggak, mikir Apa mungkin gitu. karena menkornya Setia, akhirnya ini Kembali Setia gitu-gitu. agak lebih baik lah kalau Setia kan waktu itu 2 menit. Nah, kalau Haramart nih 2 menit setengah lah. Jadi beda. Tiga menit. Di atas ya, Beda Pak. cuma 5 menit. Setengah 30 detik loh. Iya, Itu iya. saya minum ini juga lewat daripada 30 Iya. detik ya. Jadi memang nggak dipikirkan itu sih, memang waktu itu nama. Yang penting udah visi misinya, tujuannya jelas aja. Oh, iya, Gitu. Jadi mulai berkembang ke Haramart, habis itu ke Kembali Printing,
Habis itu kita mulai ke bidang lain kayak sport dan entertainment kan. Kita punya lapangan mini soccer yang di Jalan Naga, itu Setia Mini Soccer. Oh, itu namanya sama Setia Nama, ya. Iya, iya. namanya sama. Merumput misalnya gitu kan. Merumput Itu mini kayaknya soccer. nggak dipikirin kalau itu. Iya, iya, iya. Gitu. Akhirnya banyak lah lini masa. Ya, dan ini. akhirnya menjadi sebuah induk perusahaan jadinya. Setia Group Investama ini membawahi beberapa unit perusahaan yang ada di sini dan ada di luar ini juga. Karena saya mau cerita dikit, kan sekarang 4 ownernya Setia ini kan cuman saya yang di Tenggarong, Bang. Jadi 2-nya itu di Jogja, Mas Adil sama Mas Desman di Jogja, lagi ngembangkan di sana juga. Mas Anggit masih di Amerika, jadi kebetulan dia lagi menyelesaikan S2-nya. Jadi mungkin tahun depan baru balik. Jadi makanya tadi kita cerita di awal, kenapa sekarang saya yang banyak muncul ya. Dulu saya nggak pernah muncul. Karena saya Tapi memang karena ditinggal sendirian Iya. jaga kandang. Biasanya benar. trio gitu ya. Bener. Biasanya pasti Mas Adil, Mas Anggit. Ya kalau Mas Anggit aku pernah ketemu. Ya, ya. Saya nggak pernah, jadi ya mau nggak mau kan sekarang tertodong kan. Gitu. Oh, jadi itu yang dimaksud tertodong tadi ya? Iya. Karena setiap ngehubungin Setia Group Investama berarti sekarang ya. Setiap ngehubungin Setia Group Investama, satu-satunya pimpinan yang menjaga kandang di sini ya saat ini hanya Betul. beliau sendiri. Betul. Yang 3 ada yang lagi mengembangkan di Jogja, ada yang Sekolah. pendidikan ya. Kalau Mas Anggit aku tahu karena ada follow-followan di sosial media lihat berangkat ke Amerika ya. Ya. Nah, itu. Oh, S2 jadi di Amerika. S2. Tapi kalau pengembangan usaha masih sering ikut kayak meeting atau apapun Oh, Zoom pasti, gitu by pasti. Zoom. Oh, masih tetap ya. Pasti. Karena kami kan jauh-jauhan sekarang, jadi meetingnya ya via online aja Oh, via dan online. rutin gitu. Meeting via online. Seru sih ini. Kita akan nanya-nanya lagi, tapi nggak lengkap kalau nanti kita akan nyobain susu Setianya. Produknya ada didatangkan Kenapa harus ada produknya. koma? Susu Setia gitu, susu Setia. Tapi serius, walau ini enggak ya, maaf ya Mbak, maaf ya nggak usah batuk-batuk gitulah, ya agak offside sedikit nggak apa-apa. Gini Rin, ya ini mereka tuh gampang ngomongnya 2 menit gitu kan. Mereka gampang ngomongnya 2 menit, tapi coba kamu bayangin susu Setia. Itu tuh namanya nempel loh. Susu Setia. Iya. Gimana ya? Dia gunakan S-nya, dia gunakan huruf vokalnya. Itu semua tuh nempel, gampang. Coba misalnya susu bla bla bla. Susah kan udah kita ke susu nah, kan. Tapi ini kan sampai orang mungkin mereka nggak sampai ke singkatan. Tapi orang akhirnya menyingkatnya dengan mudah kan. Susu Setia. Nah, Ya, itu ya. doang. Tapi nanti akan kita bahas karena mbaknya udah teriak-teriak yang Mas potong. Kita akan balik lagi nanti ke sesi yang kedua dengan produk susu Setia tentunya masih di Kreatif Planner Podcast. Oke, balik lagi di Creative Planner Podcast. Nah, kali ini dia. Ini produk dari susu Setia ya. Tapi kali ini ada 2, nggak cuma 1. Kalau ini tadi yang diceritain yang dijual di CFD itu. Taiti CFD nih ya pertama nih. Taiti CFD. Terima kasih banget ya sama CFD ya, karena disitulah akhirnya mereka sadar kalau jualan susu itu menyenangkan, gitu kan, semudah itu. Terus ini di sebelahnya ada, ini terobosan baru tadi katanya, tumbler dari susu Setia. Mungkin kawan-kawan nanti mungkin nggak sekarang banget, tapi sedang on progress. Nah ini display dari susu Setia. Jadi nggak cuman jualan minuman, kalian juga bisa dapatkan tumbler. Semoga nanti kedepannya bentuknya aneh-aneh ya, ada yang gajah gitu. Gajah. Nggak mungkin. Pertama itu waktu di CFD polosan banget ya. Belum ada kata-kata yang seperti ini ya, Belum. yang memotivasi pembeli gitu ya. Belum. Iya dong, kalau sekarang inovasinya udah ada nih. Kata-kata di belakang, jadi kalau pas minum langsung baca semangat berpuasa. Iya. Tapi
banyak sih yang punya kayak gini ya. Cuman ini ternyata lucu-lucu. Tapi beda-beda. Beda-beda. Ya, Dia beda ada dong. Enggak, maksudnya tiap cup beda. Enggak kan? enggak. Maksudnya nanti satu kata ini untuk season ini. Oh iya, Nanti satu musim. ganti Oh lagi. iya gitu. iya iya. Ini siapa? Dari tim. Oh, ada timnya yang Ada. untuk memproses Benar, ini doang. benar. What? Jadi kerjaannya mikirin kata-kata aja ada itu. Oh iya. Pengalaman dari awal kan. Iya. Oh, berarti- Pertama nggak ada ini mikir 2 menit, ini sekarang udah enak. Ada tim kreatif buat mikir Benar. gitu ya. Semua orang punya waktunya. Semangat ya berproses. Semangat berproses. Kita kasih tepuk tangan dong. Gitu. Iya ya. Jadi ada yang khusus memikirkan ini. Berarti sudah sekompleks itu nih. Iya. Setia grup Ya. Investama. Betul. Apa hanya Setia grup aja? Setiap grup Investama. Setiap grup Investama udah sekompleks itu ya berarti di dalam. Jadi untuk apa namanya, kita sekarang total ya, alhamdulillah yang ikut tergabung di Setia Grup Investama itu kurang lebih 358 orang yang bekerja sama kami. Berhasil menjadi itu termasuk masih UMKM gak sih sebenarnya? Gimana tuh mengkategorikan? Tapi kalau kami lebih senang dianggap UMKM karena supaya itu menjadi motivasi kan. Karena kalau kami udah merasa kami bukan UMKM, kami merasa kayak ya udah nggak perlu inovasi lagi, nggak perlu akhirnya ini. sebagai motivasi Betul. untuk terus berkembang. Betul. Akhirnya oke, kita harus tetap memposisikan kita di bawah terus nih, Betul. seperti itu ya. Luar biasa. 300 358 total semua. Terus di kantor kita itu di manajemen kurang lebih sekitar 20 orang. Jadi di kantor pusat itu 20 orang. Terus cerita lagi, sekarang ini kan dulu saya sempat menjadi CEO-nya. Jadi saya kan owner, dan waktu itu sempat CEO, dan sekarang keempat ownernya ini sudah pure sebagai komisaris saja. Jadi yang megang Setia sekarang memang pure hanya manajemen. Dan untuk CEO-nya sekarang dari Jakarta yang kita bawa ke sini. Oh, jadi Untuk ngelola. di hire untuk nge-manage ini semua. Betul. Jadi yang 4 orang yang awalnya keringat berdarah-darah ini Iya. sampai mungkin nggak mandi, Waduh. hanya demi Benar. mencari menu baru mungkin Ya, kan, ya, atau ya. mungkin nggak tidur sampai untuk menemukan inovasi. Sekarang sudah menjadi komisaris semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Serius man, itu 300, kita ngomong di mulut tuh 300 orang. Coba suruh datang ke sini. Penuh. Serius. Tapi RT di aku Rendo, aku penasaran. Apa tuh? Kan setiap UMKM itu berbeda ya. Apalagi seperti Setia ini memiliki banyak outlet ya. Tapi aku bingung deh di belakangnya itu kok bisa rasanya tuh sama. Maksudnya? Ini tuh. Maksudnya ini karena masih pagi mungkin. Gimana? Aku dari tadi selalu minta tunggu, jangan buru-buru dulu, jangan buru-buru. Apaan tuh? Apalagi pas dari awal itu di CFD itu tiba-tiba aja kan susu ada rasa-rasa seperti itu ya. Nah awalnya kan biasa ada set di belakang itu yang satu aja gitu ya. Oke. Iya kan? Maksudnya racikannya ini. Iya. Setiap outlet itu sama gitu ya Iya. rasanya. Oke. Iya kan? Nah, ini gimana? Aku penasaran deh. Iya. Bukan kita mau tahu rahasia dapurnya Ya, ya. iya. Hah? Tapi penasaran. Ini gimana nih? Udah outlet tadi udah berapa? Kalau Udah 70. kalau total semua ayam itu ya ayam sama susu hampir 70 lah. Oke, katakanlah ya dua-duanya digabung 70, berarti ya banyak lah ya. Ya. Nah, tadi pertanyaannya Rini bilang yang minuman nih, kok gimana cara Iya, mempertahankan? sama tercipta gitu. gitu ya kan. Oke. Apakah iya betul terciptanya. Iya, kalau Nah, kalau aku ya sebagai pembeli yang awam gitu ya, ini outletnya beda-beda gitu. Apalagi awalnya cuman ada 3 orang ya. Apalagi tadi menciptakannya sebentar doang. Iya kan, apalagi susu itu banyak loh. Ya. Iya. nah, jadi Oke. Ini pertanyaan. Gimana nih, gimana beli nih? aja Oke. sih gitu ya. Jadi sebenarnya kebetulan saya itu kan yang awal memulai itu Mas Risman sama Mas Adil.
Nah, memang beliau-beliau itu memang jagonya kalau bikin Racik. usaha lah. Oh, bikin usaha. Oke. Jagonya bikin produk, bikin apa. Wah, saya gak ada apa-apanya Oh, sama sudah, mereka. karena mereka sudah berpengalaman. Bener, udah gagal, udah sampai puas gagal ya. Oh, berpengalamannya karena gagal ya. Gagal Ya. dulu ya. Tapi betul loh. Gagal dulu Iya, pokoknya. kalau- sukses gagal Kalau dulu. usaha, kalau jenis usaha ya, kalau nggak pernah gagal tuh kayaknya tunggu dulu, wait. Kamu jangan pamer dulu kamu sukses. Kamu belum pernah Ada yang nggak gagal. beres nih, Iya, gitu ada ya. yang nggak beres nih. Kamu belum pernah gagal soalnya. Betul. Oke, lanjut. Terus kebetulan karena tadi saya cerita basic saya itu di airline, jadi airline ini atau pesawat itu kan prinsipnya zero mistake. Jadi Oke. kita itu terlatih untuk SOP atau standar prosedur. Satu standar aja hilang itu kan nyawa ya kalau di pesawat ya. Jadi nggak mau saya udah terbiasa bekerja itu dengan standar operasi yang pakem gitu. Nah itu yang coba saya adopsi ke susu setia, ayam setia. Jadi makanya dulu awal-awal tuh orang bingung. Jualan pinggir jalan aja punya dashboard data, jualan pinggir jalan aja punya SOP buku yang lengkap gitu. Orang pada cibir waktu itu kayak, iya apaan sih jualan gini doang kok lengkap banget gitu. Tapi ya dalam hati saya ya udah nggak apa-apa lah orang ngomong apa ya kita tetap aja begini kan. Nah jadi ketika kita mau buka dari cabang 1 ke cabang 2, produk A ke produk B, mau kita copy jadi berapapun, itu buku pakemnya sudah ada. Jadi kasaran aja nih misalkan kayak kita goreng ayam misalnya gitu. Kalau orang goreng ya udah goreng-goreng aja. Kita harus sesuai SOP. Dia harus masukkan suhu dulu, terus berapa nanti suhu minyak untuk dia masukkan, berapa kali dia untuk ngibas ayamnya dengan tepungnya, harus sesuai itu. Jadi kenapa kita bisa jaga cita rasa dan lain-lain antar outletnya sama, kita buka dimanapun itu sama karena kita ada sentral juga, sentral SOP, sentral kitchen untuk menjaga kualitas itu. Jadi kasarannya itu adalah saya selalu bilang kepada teman-teman UMKM itu di Tenggarong ya, saya bilang kalau saya nggak happy banyak UMKM muncul di Tenggarong karena banyak UMKM muncul tapi cuma sedikit yang berkembang. Nah saya pengennya itu UMKM itu banyak dan berkembang. Betul. Jadi nggak cuman setia atau brand-brand yang kita udah biasa kenal. Saya pengen setia-setia baru tuh muncul gitu. Betul. Nggak Betul. sustain ya. Benar. Makanya saya bilang harus mulai terbuka. Jadi jangan kita jualan pinggir jalan yang nggak mau berinovasi. Maksudnya kayak nggak perlu punya laporan keuangan, ya kan? Nggak perlu punya SOP. Nah, jadi kenapa bisa setia kayak gini? Karena kita menggunakan prinsip korporasi besar di UMKM yang kecil. Nah, ini penting nih mungkin buat teman-teman juga yang lagi pengen memulai usaha. Ini memang jadi masalah sih sebenarnya. Ya. Kita jangan ngomong Tenggarong deh. Kita luasin aja Kukar. Kukar. Nah, jadi nggak tahu kenapa banyak banget ya kayak oke kita mulai usaha tapi kayak dia satu nggak punya plan, yang pasti dia nggak punya plan, yang Ya. paling sering lihat itu dia nggak punya sama sekali nggak punya plan. Jadi kayak maaf ya ini paling sering kejadian nih, bukanya itu sesuka hati Ikut-ikutan tren. ya, ikut-ikutan antar sama pokoknya dia tidak menggantungkan harapan hidupnya di usaha itu Ya. udah jadi masalah paling besar sudah. Jadi kayak mending mancing tutup tokonya. Aku tuh kayak mau ngomong kasar sudah, kok tutup sih pelangganmu gimana? Kan itu jadi mempengaruhi ya, maksudnya kayak pelanggan tuh akhirnya berpikir kalau aku aja nggak bisa tebak dia, berarti aku nggak bisa setiap hari dong kesini, masa aku harus nanya dia dulu? Pindah lah ke pelanggannya, karena berulang terus seperti itu. Dan itu kejadiannya nggak cuma di satu tempat usaha juga, aku pernah nanya beberapa kali juga ke beberapa orang. Nah, sudah ada banyak sekali lini usaha dari Setia Group. Dari awal yang owner yang ini CEO sudah naik lah jadi komisaris. Sudah berhasil meng-hire pekerja profesional juga pasti ya. Karena CEO kan yang di-hire. Yang nggak tahu mungkin menghantam dari mana, karena saya aku pernah ada, bukan temen sih. Jadi waktu itu kerja di perusahaan itu, dia sampai ngambil kepala cabang bank tertentu hanya untuk jadi kepala akunting di perusahaan aku waktu itu. Ya. Kepikiran kok seniat itu, tapi ternyata memang buat nyehatin perusahaan. Ya, benar. Padahal dia, dan itu dia tidak digaji, kalau nggak salah kepala cabang bank itu tidak digaji, dikasih fee. Dikasih fee atau saham mungkin ya. Betul. Ya. Jadi aku sampai pikir, wah ini gimana ya cara itu kan? Tapi ternyata betul, sesudah dia masuk administrasi rapi, hubungan dengan beberapa bank sehatnya. Jadi banyak sekali mempengaruhi.
balik lagi ke yang tadi, sudah berhasil ngayar ini apa segala macam, punya berapa tadi, ada mini soccernya apa segala macam. Nih gimana nih manajemen apa nih yang dikembangkan di Setia Grup Investama, karena di kantor 20 orang. Ya. Kalau ngelihat ini jujur ya, kalau ngelihat dari jenis usaha udah ada perintingan ya. Sorry, ada perintingan, ada ada percetakan, terus ada gudang, ada mini soccer yang di Jalan Naga itu ada, ini masih susunya cukup emang 20 orang itu. Terus gimana nge-manage? Apa memang udah dilepasin semua ke CEO-nya? Ya. Jadi memang kita membentuk tim ini juga sama kayak bikin usaha ya. Jadi trial and error juga dari awal. Nggak langsung klop gitu timnya, nggak. Kan gini nih, misalnya ya kayak aku lah misalnya kan bikin pelan-pelan tapi aku pikir di tengah gimana ya cara bikinnya biar rapi. Nah kayak gitu maksudnya, apakah ini memang oh iya kami belajar, tapi misalnya kami minta, kalau sekarang lagi rame tuh jadi kayak bukan konsultan sih, jadi kayak mentor. Betul. Kalau tahu sekarang lagi rame Ren. Jadi kamu baru mau berkembang usahamu, kamu ngambil mentor, ada mentor. Jadi mentornya yang lebih kayak konseling sama ngasih kayak inovasi bentuk manajemen baru. Nah, kalau di Setia kayak apa? Jadi kalau kami itu trial and error-nya memang salah satu isu yang paling penting bagi kami dan bagi teman-teman yang di Kukar ya, karena memang ini real dari hasil diskusi-diskusi. Memang kita terkendala di SDM. Jadi di awal dulu saya ini dulu kan pengennya Setia ini kayak perusahaan-perusahaan di Jakarta gitu ya. Ada orang ininya gitu. Kita sampai nyari orang itu sampai nyerah. Akhirnya kita waktu itu paksakan ya sudah, kita pakai SDM yang ada. Artinya SDM lokal lah kita pakai. Nah, tanpa mengurangi rasa hormat, tapi memang berbeda kualitasnya waktu itu. Jadi kita pakai SDM lokal, ternyata nggak bisa berkembang waktu itu. Ayo udah, dengan kita cari jalan pintas, tanya teman-teman juga, diskusi, ambil aja orang-orang yang memang berkualitas. Nggak apa-apa rugi dulu nih dari segi gaji dan lain-lain, tapi pasti nanti akan ada hasilnya. Nah, akhirnya sudah kita hire langsung orang. Jadi kita nggak udah lihat dia itu mau orang Jakarta, mau orang ini. Jadi CEO-nya Setia sekarang itu terakhir ngantornya di Singapura, berkantornya. Sekarang di sini Tenggarong. Kita tarik ke sini, plus keluarga-keluarganya kita bawa ke sini. Oh iya. Iya. Padahal terakhir kerja di Singapura. Istrinya itu pramugari airline besar istrinya. Tapi mau resign dan ikut suaminya ke sini. Baru mau resign ya? Sudah resign. Sudah resign. Karena suaminya saya bawa ke sini. Oh, karena suaminya dibawa, dia resign dan ikut akhirnya suaminya ke sini. dia resign. Itu mereka merasa ditipu nggak? Alhamdulillah sejauh ini sih enggak. Tapi luar biasa ya. Aku tadi dalam hati gue bahasa bagusnya kayak apa ya? Ternyata kamu langsung itu merasa ditipu. Tapi begitu dikasih tahu langsung tertarik. Oh enggak, setahun saya. Saya menggoda, saya memohon, mengirim proposal tiap malam. Setahun lebih lah. Tapi itu karena teman waktu itu. Teman. Kebetulan teman saya dulu di Jakarta lah. Iya. Akhirnya lama-lama dia apa sih Hardi ini kok nawarin terus. Ya udah dah, kesinilah dia jalan-jalan seminggu. Oh, awal-awal mau jalan-jalan doang. Test the water dulu. Berarti ya. sekarang keluarganya menggantungkan diri kepada. Loh, tapi gini Rin, aku gimana ya? Kita hidup di Kutai Kartanegara. Ya tadi memang nggak bisa dipungkiri kalau memang kita agak sedikit melambat pertumbuhan sumber daya manusianya. Tapi itu harusnya dihargai dengan usaha yang lebih. Makanya kalau aku jujur pribadi, kebetulan juga orang yang menempuh pendidikan di luar Kalimantan. Jadi aku akan senang kalau ada orang anak-anak Kukar yang kuliahnya di luar Kukar atau di luar Kalimantan, mereka balik. Betul. Karena itu akan jauh membuat paling tidak kayak aku akan bisa paling tidak mempengaruhi 4 sampai 5 orang. Bayangkan ada 10 orang, berarti kan udah ada 40 sampai 50 orang. Betul. Jadi mentor-mentor yang ini yang sebenarnya kita butuhkan sekarang di Kukar. Jadi kalau ada teman-teman yang di Kukar, aku tuh kayak sedih kalau misalnya enggak, aku di sini aja. Aduh, coba pulang. Apa kayak dikerjain gitu kan? Bisa ngembangin lagi. Loh kalau kayak gini kan nanti Mas Hardi bisa bawa satu orang baru nih. CEO ini udah pasti bisa ngehantam paling enggak 20 orang untuk peningkatan kualitas SDM dulu deh. Naikkan kelasnya dulu, betul, ya kan. Betul. Jadi
naik, nanti 220 orang tuh bisa menyebar lagi. Makanya kalau ngobrol, kalau aku nih pribadi nih ngobrol sama orang, apa ya bagusnya untuk mau aku cari pengalaman kalau ada ngobrol sama teman juga, aku selalu bilang ke Jawa dulu deh, hidup dua bulan paling singkat, paling lama tuh kalau berani kuliah sekalian atau 1 tahun. Berasa tuh nanti gimana caranya, gimana rasanya kamu nggak bisa makan itu nggak bisa minta ke temanmu. Kalau di sini kan mudah banget ya. Ya. Itu budaya malahan. Benar. Ada budaya yang agak membuat kita sulit bersaing di sini adalah sebelum pergi makan dulu. Kalau itu teman aku yang bilang, orang luar ketika ke Tenggarong dia sukanya itu. Aku Tenggarong tuh sukanya gitu loh, kalau jalan dari rumah temennya mau jalan ini orang tuanya selalu bilang, mau kemana? Makan dulu. Makan dulu. Iya, Itu iya. budaya di sini ternyata. Nah, akhirnya kita sudah terbiasa. Jadi di Jawa rata-rata teman-teman seperti itu. Mas Hari juga kerja di Jakarta kan? Saya kuliah di Jogja. Kuliah di Jogja, kerjanya di Jakarta, itu pasti ngerasakan gimana rasanya berebut angkutan umum. Waduh. Merasakan pengapnya Kayak kota zombie. besar, kerja jam sekian, bangunnya jam sekian. Ya. Bahkan ada teman aku yang orang Tenggarong juga, tapi aku berharap dia bisa balik. Rumahnya di Bogor, kerjanya di Jakarta. Jam 4 pagi itu udah Naik kereta. Ya. naik motor dulu ke stasiun, Betul. baru naik kereta. Nah itu, Betul. betapa mengerikannya, kayak ikan asin di dalam itu. Ya. Itulah yang mungkin begitu ketika balik dia akan melihat enak banget orang di sini. Dan semoga itu bisa mempengaruhi jauh lebih ini ya. Nah, harapan kedepannya ini sedikit. Iya Mbak, iya tahu, tapi ini penting juga untuk sabar ya. Ini bisa dimatikan aja kan sih ya? Nggak bercanda. Susu Setia Setia Group dari jualan susu CFD, susu Setia, ada ayam Setia, mulai berkembang. Bahkan sekarang mendatangkan orang yang jelas-jelas kalau kita obrolin tidak mungkin mau datang ke sini. Nggak Ya kan? mungkin. Iya dong. Nggak masuk di akal itu. Sangat tidak masuk di akal, tapi toh bisa. Ya. Artinya sudah sejauh itu perkembangannya. Harapan dari pribadinya seorang Hardi deh ke depannya nih gimana sih? Atau terserah mau harapan buat siapa aja. Harapan setianya kah atau harapan buat kawan-kawan yang ada di Kukar. Kalau tadi kan ada harapannya, saya nggak bangga ngelihat UMKM banyak, saya bangganya ngelihat UMKM yang sustain, gitu. Nah, kalau harapan ke Setianya apa nih? Ya, kalau harapan saya ada 2. Yang pertama untuk ke Setia sama teman-teman ya, secara pribadi. Kalau untuk Setia, jadi saya itu berharap Setia ini bukan sebagai sebuah perusahaan atau usaha, tapi saya membuat Setia ini sebagai universitas. Jadi di mana tanpa saya pun dia akan tetap berjalan dan selalu ada orang baru profesional yang menjalankan dan lulus dari sana. Jadi saya di Setia itu berharap ketika mereka sudah selesai di sana, mereka keluar, mereka membuka usaha baru dan kami siap bantu. Dan memang sudah terbukti ada beberapa yang keluar dari Setia dan menjadi pengusaha juga dan terkait sama Setia. Ada. Banyak, sudah banyak. Ya. Wah, seru ya. Dan memang bisa kami berharapkan itu. direunikan ya. Betul. Iya, seru itu nanti Ya. seru bisa juga. Oke. Jadi kami berharap bukan tempat nyari duit aja, tapi buat mereka berkembang. Saya tidak pernah mau nahan. Ketika kamu udah merasa oke, kamu keluar, oke, kamu perlu usaha apa, kita support. Enak banget ya kayak gitu ya. Yang awalnya pekerja mungkin jadi mitra Iya, kan. Benar. Oke. Banyak yang sudah jadi mitra. Nah, itu untuk Setia. Jadi saya berharap manfaatnya juga besar lah. Terus untuk teman-teman itu adalah, jadi kalau cuma ada Setia satu di Tenggarong itu nggak akan kuat. Saya itu bermimpi adalah gimana di Kukar atau Tenggarong ini mempunyai ekosistem bisnis yang kuat. Jadi muncul brand-brand baru. Jadi kita saling menguatkan satu sama lain. Karena kalau Setia cuma sendiri, ketika ada disrupsi dari tempat lain, kita akan kalah. Dan saya takut kita cuma jadi penonton terus kayak dulu. Nah, saya berharap sekarang saatnya lah teman-teman lokal ini mulai bertumbuh, kita bersatu dan jangan pernah minder. Karena yang terpenting itu adalah nggak penting dari mana kita berasal, tapi kemana kita akan melangkah. Itu aja. Thank you. Tidak penting dari mana kita berasal, yang penting adalah kemana kita melangkah. Oke, iya, sabar. Memang beda ya. Kalau Setia ini biasanya Setia itu satu, tapi Setia ini pengennya banyak. Pengennya banyak. Tapi iya, biasanya Setia tuh cuma satu ya. Ini Setia pengennya banyak. Luar biasa sekali, terima kasih Mas Hardi, terima kasih Mbak Rini. Yeay.
Seru ya. Ada banyak quotes hari ini. Nanti bisa kita ya, sekian mungkin Creative Planner Podcast kali ini bersama saya Reno Doli, Mas Hardi dan Mbak Rini. Terima kasih buat narasumber yang luar biasa. Terima kasih buat susu setia yang ya semoga tadi kedepannya tidak penting dari mana kita berasal, tapi yang penting adalah kemana kita melangkah. Saya Reno Doli pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.